Bapak, Ibu, dan rekan semua. Semoga dalam keadaan baik. Dalam kesempatan ini, kami dari peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 8, Angkatan 68, kelompok 1, akan memaparkan tentang analisis isu kontemporer yang sedang berkembang saat ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Yang pertama ialah Angga Yuditira. Yang kedua ialah Afif Nugraha Aditama. Dan yang ketiga ialah Dinda Triana Adiatma. Adapun pemateri ialah Bapak Imran Rashid. Adapun hasil dari diskusi, terdapat 3 isu yang ditemukan. Yang pertama ialah maraknya kasus suap. Yang kedua ialah pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Dan yang ketiga, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Dari ketiga kasus tersebut, kami melakukan proses tapisan isu. Ada 2 teknik tapisan isu, yaitu APKL atau Aktual, Problematik, Kekalayakan, dan Kelayakan, dan USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari kedua teknik tersebut, kami memilih menggunakan teknik APKL sebagai berikut. Untuk isu pertama dan ketiga belum memenuhi, sedangkan untuk isu kedua sudah memenuhi, sehingga kami akan membahas isu kedua, yaitu maraknya terjadi kasus pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Latar belakang masalah. Wabah COVID-19 yang sempat menjadi pandemi di Indonesia dalam beberapa waktu yang lalu masih menjadi perhatian kita sampai saat ini. Wabah ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan secara tuntas. Setiap hari, penambahan kasus positif COVID-19 masih mungkin terjadi, mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat kita untuk terus menjaga protokol kesehatan. Penyakit ini masih rentan untuk menyerang semua kalangan usia, termasuk lansia dan balita karena sistem imunitas yang masih kurang. Berbagai upaya telah coba dijalankan oleh pemerintah, seperti menerapkan program 5M, yaitu menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan membatasi mobilitas, serta program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 yang sekarang sudah sampai tahap ketiga. Tetap menjaga protokol kesehatan di masa endemi COVID-19 ini tetaplah penting untuk mencegah angka penularan meningkat kembali dan mencegah terulangnya pandemi. Namun, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan, menyebabkan kasus penyebaran COVID-19 masih dapat terjadi. Kami melakukan analisis isu ini dengan menggunakan metode SWOT, faktor internal, kekuatan atau strength. 1. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap COVID-19. 2. Masyarakat yang menganggap pandemi sudah hilang dan menganggap dirinya sudah kebal terhadap COVID-19. 3. Rendahnya kesadaran tiap individu. Kelemahan atau weakness. 1. Belum meratanya fasilitas cuci tangan untuk masyarakat umum. 2. Masih rendahnya kesadaran untuk menggunakan masker di tempat umum. 3. Masih rendahnya kesadaran untuk menjaga jarak di tempat yang penuh keramaian. Faktor eksternal, peluang atau opportunities. 1. Menekan penularan kasus positif COVID-19. 2. Masyarakat umum lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan dan kebersihan sekitar. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya untuk selalu menjaga protokol kesehatan di era sekarang ini. Tantangan atau threat. 1. Sarana dan prasarana untuk menerapkan protokol kesehatan yang belum menerat. 2. Sudah banyak dibuka tempat wisata untuk umum. 3. Fasilitas kesehatan yang masih minim khusus di beberapa wilayah. Kemudian kami menentukan 4 alternatif strategi, yaitu strategi strength dan opportunities, yaitu 1. Memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan COVID-19. 2. Menegaskan pentingnya penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.
memperkuat jaringan informasi antar warga terkait perkembangan isu COVID-19. Strategi selanjutnya yaitu strategi strength dan threat, yaitu 1. Memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat dengan perangkat desa dalam hal penanganan COVID. 2. Lebih memperhatikan bagaimana kebutuhan masyarakat di masa pandemi. 3. Menekankan kembali bahaya penularan COVID-19 dan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Kemudian strategi weakness dan opportunities. 1. Mengajak masyarakat untuk siaga dan aktif serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sebagai solusi penyelesaian masalah di bidang ekonomi di masa pandemi. 2. Menyesuaikan kegiatan di lingkungan sekitar dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya strategi weakness dan threats, yaitu usaha menghindari ancaman untuk mengatasi kelemahan. Rekomendasi strategi penyelesaian masalah. Yang pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait bahaya COVID-19. Rekomendasi strategi yaitu lebih sering memberikan sosialisasi tentang bahaya COVID-19 terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Masalah yang kedua, masih rendahnya kesadaran memakai masker dan mencuci tangan. Untuk rekomendasi strategi, melakukan program pembagian masker gratis oleh instansi pemerintah serta memperbanyak fasilitas cuci tangan di tempat umum. Masalah yang ketiga, masih banyak orang yang tidak menjaga jarak di tempat umum. Rekomendasi strategi yaitu mempertegas penerapan protokol kesehatan khususnya di tempat umum.